Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Giri Adi Bali Dwipa, tepatnya di Banjar Tegal Asi, Pucak Sari, Busung Biu, Singaraja, Buleleng, Bali. Nah, akhirnya Santi bisa syuting di Singaraja Astunggareng, ya. Nah, sekarang Santi juga mau menjawab pertanyaan netizen, ya. Dan Santi juga nunas ilmu salah satu yang ada di Giri Adi Bali Dwipa Tegal Asih, Diki. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan tentang otonan nih, bagaimana menentukan otonan, terus bagaimana kok otonan salah, dan bagaimana cara untuk agar otonannya ini benar, dan apa ritual-ritual suci yang akan dilakukan agar manusia itu bisa eling kepada dirinya, dan bagaimana manusia itu bisa untuk menjalani hidupnya sesuai dengan karma tugas masing-masing di kehidupan ini. Nanti bagaimana untuk diskusinya dan ilmu dari beliau selingi yang kita sucikan nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Subakti lascarya di hati, tanpa pamrih bakti yang widi. Subakti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sebenarnya saat ini Santi berada di Singaraja, Bali. Halo Singaraja, Sugiyaratu. Ya, baiklah, sekarang Santi berada di Gria Giri Adi Buddha Bali Dwipa, tepatnya di Tegal Asih, Singaraja, Buleleng, Kabupaten di Provinsi Bali. Ya. Oke. Bersama dengan beliau, Sugro Ratu, yang ngaturakan hormat dari Santi Dharma Chandra kepada beliau Sri Pepasihnya Sri Begawan Resi Buddha Waisnawa Acaryananda. Pepasihnya panjang sekali pemirsa. Baiklah. Satu tidak ngaturakan nunas ilmu, bahwasanya kan banyak pemirsa Santi Dharma Chandra tentang pertanyaan dan permasalahan umat itu banyak sekali. Kemudian juga sampun sering ke Griniki dari kegiatan-kegiatan satu, dan juga nunas ilmu secara ratu yang bermanfaat bagi pemirsa Santi Dharma Chandra. Nah, ini Ratu, kan banyak di Bali khususnya, di Hindu, ya, mungkin juga ini juga bermanfaat buat umat Hindu yang di luar Bali juga, tentang kelahiran. Karena kelahiran itu kan nanti membawa karakter, rezeki, jodoh, karmanya, semuanya. Tapi kan ada yang menentukan otonan itu penanggalannya Santi masih bingung nih. Mungkin pertanyaan juga sebenarnya kemarin tuh ada pertanyaan seperti ini lah tuh. Nah, Santi, saya ini lahir 3 Mei. 3 Mei. Tanggal 3 Mei lahirnya jam 5 pagi atau subuh. Nah, itu masuknya berarti tanggal berapa gitu untuk pasnya? Pastinya. Berarti dia lunas ilmunya di mana? Inggih Swastiastu. Buat pemirsa Santi Dharma, ya, Ratu makin jelasan sedikit karena di Bali dan di Jawa, paweton Bali dengan paweton Jawa hampir sama. Hampir sama. Karena apa juga yang ada di Bali juga bagian dari ilmu yang ada di Jawa. Lagi tentang pawetonan hampir sama. Jadi kalau umpamanya seseorang lahir, anggap hari Senin dia masuk rumah sakit umpamanya. Begitu dia sakit perutnya jam 9 malam, tapi lahirnya dia jam 1. Jam 1.01 hari. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, kurang dari jam 6. Kalau dalam konteks pawetonan Bali dan Nusantara, dia termasuk di hari Senin itu juga. Di hari Senin itu juga. Tapi kalau dalam konteks nasional dari tahun Masehi, jadi sudah masuk ke tanggal 4 ya. Ke hari Selasa berarti. Nah, jadi kalau umpamanya di rumah sakit dia lahir, umpamanya dia lahir di bidan, akte kelahiran pasti tanggal 4 ya. Pasti gitu. Karena udah lewat jam 12. Nah, tapi dalam paweton Bali dan paweton Kejawen itu belum. Sebelum dia jam 6 pagi dia masuk yang kemarin.
Berarti untuk pergantian waktunya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 Jam pagi. Nah, seperti contoh umpamanya kita di Bali nyepi, Jadi, sebelum jam 6 tuh nggak boleh aktivitas. sebelum Jam 6 pagi nggak boleh aktivitas, nggak boleh apa namanya waktu saat apa namanya setelah nyepin ke nggak, biasanya di Bali kan kadang-kadang begitu lewat jam 12 orang sudah beraktivitas. Nah, sebenarnya nggak boleh itu. Nah, kalau sesuai dengan Dreste ya jam 6 pagi baru dia bisa melakukan aktivitas gitu. Sama dengan pewotonan, apabila salah pewotonan ini banyak di Bali dan di Jawa salah pewotonan karena begitu dia lahir hari Senin jam 1, jam 12 kata sampai sebelum jam 6 dia dianggap Selasa. Akhirnya upacaranya juga berubah. Jadi dia potongannya hari Selasa dan sebagian Selasa. Nah, ini mempengaruhi karakter manusia. Jadi mempengaruhi. Iya. Contoh begini. Sekian tahun dia mestinya dia mendapat ibaratnya lelaban ataupun upah-upahan ataupun ritual di hari Senin. Tapi saudara empatnya itu utama. Tapi dia dipakainya di hari Selasa. Nah, jadi otomatis sudah nggak nyambung. Karena dewanya beda, harinya beda. Nah, itu terjadi sudah puluhan, bahkan ratusan yang ada di Bali. Dan beberapa orang sudah ratu rubah energinya itu. Nah, contoh kemarin ada beberapa orang yang datang ke gereja, dia bertanya, kok begini kehidupan anak saya, kok begini. Puluhan orang bertanya. Setelah Ratu cek, di kelahirannya bermasalah. Kelahirannya bermasalah. Ya, contoh kemarin ada saudara dari Galung, sisi gereja. Nah, dia udah umurnya 32 tahun. Oh, 32. Tapi selama ini dia salah. Mubayuhnya bukan mubayuh juga, otonnya salah. Dia kembali ke karakter si bayi dia. Kembali ya, bener kok. Seperti dia TK, dia manja sama ibunya. Jadi kemarin dia kerja di bank BNI, padahal dia sudah manajer. Dia nggak bisa kerja. Dia kembali jiwanya seperti anak-anak. Manja di kamar saja. Jadi orang tuanya bingung. Akhirnya ke gereja, atau cek, yang aku lihat salah oton gitu. Dan ternyata dibenarkan sama orang tuanya. Oh, kelahirannya waktunya. Nah, akhirnya kalau sudah 32 tahun berjalan, bingung gimana caranya? Ya, tunggu oton yang berikutnya. Berarti 6 bulan lagi. 6 bulan lagi kan gitu. Nah, untuk pembuktian dulu, jadi dengan dia sebuah pejati, mohon saat di gedung sucinya Ratu, dia ya biar di 6 bulan lagi dia baru bisa ngotonin dan mubayuh kembali. Nah, baru cuma aturan pejati begitu, leluhur udah denger. Perubahannya udah ada. Perubahannya kayak bayi yang di kamar terus kembali seperti dewasa. Kembali akhirnya dia sadar. Akhirnya bisa bekerja lagi. Nah, nunggu 6 bulannya lagi dia langsung ke gereja melakukan ritual pembayaran notan dan sebagainya, dan sampai saat sekarang sehat kembali. Nah, itu juga adik-adiknya kemarin juga begitu juga, sama seperti itu. Makanya intinya hati-hati dalam pewotonan kita, apalagi lahir di rumah sakit, lahir di bidan yang udah apa namanya yang di atas jam 12, hati-hati. Nah, pasti waktunya itu daunnya tetap hari yang kemarin sebenarnya itu. Kalau itu udah benar, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan karmanya, dia berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau itu salah, kadang-kadang dia susah dapat pekerjaan, susah dapat jodoh, kadang-kadang sakit dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan itu Ratu sudah survei juga, sudah survei sebelum ada ini, sudah survei dan itu terbukti. Berarti untuk tentang seperti ini berarti Ratu sambut untuk analisis unsur tentang karakter-karakter. Nah, misal seperti ini Ratu. Banyak juga yang saya temui, mereka tuh lupa lahirnya, apalagi orang-orang zaman dahulu itu, orang tuanya atau kakeknya atau saudaranya sambun sede, gitu kan, nggak ada yang ditanyakan kapan lahirnya, jam 00 atau jam 5 pagi atau memang jam 7 atau jam 6, tergantung waktunya, banyak yang tidak tahu. Nah, terus yang kedua, misal di panti asuhan kan, anak-anak Hindu atau yang percaya dengan contoh, mereka juga nggak tahu orang tuanya siapa, hari lahirnya kapan, dan lain-lain. Lantas bagaimana untuk melakukan? Banyak sekali di Bali begitu. Di Bali, inilah simpelnya di Bali. Pada saat pewotonnya tidak diketemukan,
ada dalam lontar Warga Blog mengatakan itu ada bisa ditemukan pewotonan itu bisa. Caranya? Ada rumusnya nanti. Jadi dia harus datang ke sini, ada rumusnya. Kedua kita cek, setelah ketemu rumusnya itu kita cek dengan karakternya sehari-hari nyambung nggak dengan rumus itu. Kalau dengan karakter sehari-hari udah nyambung 100%, itu dipakai acuan berarti itu kelahirannya. Nah sering itu untuk mendapatkan hal itu ya pertama dari sastra kita sambungkan, dari beliau juga kita tunas. Karena kuasa kan beliau, tapi kalau beliau sudah bilang itu yang benar, kita cocokkan dengan sastranya nyambung ya, kita sungkemin itu sebenarnya. Berarti kalau untuk acara 6 bulan sekali itu kan otonan. Untuk membayu oton sendiri, manfaatnya sendiri itu apa? Apakah tiap otonan harus membayu atau memang berapa kali untuk dalam manusia? Enggak juga. Jadi tergantung kondisi karakter manusia kan, kedua kondisi ekonomi manusia sendiri kadang-kadang. Dari kelahiran melek itu ada kelahiran apit wangke, kedua ada kelahiran yang harus dibayar melek itulah. Melek harus dibayar. Nah kalau dia memang kelahiran melek ya sebelum dia umur 17 harus segera dibayuhin sebenarnya. Kenapa? Itu membuat karakternya seseorang itu berubah. Kedua kadang-kadang bisa pendek umur. Bisa pendek umur dia kalau tidak dibayuin. Tapi kalau sudah dibayuin udah benar sesuai dengan sastra dan sesuai dengan aguron-guronnya, selamat ya, rahayu. Makanya banyak orang-orang meninggal di sekarang ini kan begitu tabrakan, umur muda, guys langsung meninggal. Itu dia pasti melek dia. Tapi karena orang tuanya nggak sadar dan dia nggak ngeh sendiri jadi begitu. Nah, bagaimana fungsi dari channel Santi Dharma Chandra untuk mewartakan kondisi agar lebih tahu, lebih aware keluarganya, anak saya boleh nggak ya, atau saya sendiri malah mungkin itu jadi pertanyaan dan bisa konsultasi ke gereja seperti itu. Nah, Ratu Tiken jadi Munas bertanya lagi mungkin sekali lagi bahwasanya kalau untuk membayuh oton berarti tergantung dari untuk kelahiran ya. Nah misal untuk sudah tahu nih upakara apa sih prosesnya membayuh oton itu bagaimana sih? Prosesnya? Prosesnya tergantung sang pemuput. Sang pemuput apakah dia atau di gereja, apakah di rumahnya sendiri, apakah yang muput seorang sulungnya, apapun yang diantapkan oleh seorang mangku, itu terserah aja, itu keyakinan. Yang penting semua berjalan sesuai dengan sastra. Sastra itu itu yang dasarnya sastra. Karena apa? Harus landasan sastra. Karena semua kehidupan itu yang ada di Bali sudah didasari sastra. Orang lahir umpamanya Senin, Wage dulu, oh ini sastranya kehidupannya begini, kelahirannya begini, nanti begitu sudah ditentukan. Berarti leluhur zaman dulu juga melakukan penelitian. Sudah luar biasa loh. Leluhur kita zaman dulu sangat canggih dibanding leluhur manusia yang sekarang. Nah itu makanya riset itu benar. Makanya karakternya begini sudah benar juga. Nah jadi itu bagi acuan. Makanya pada saat membayu itu ada penebusan mempaunya. Kalau dia penebusannya mempaunya di udun sitre kuburan, ya dilakukan di udun kuburan. Itu dia penebusnya ada di di pantai, lakukan di pantai. Itu apabila dilakukan oleh seorang walake. Tapi kalau yang sudah meragesiwe, ya cukup di gereja saja, cukup di gereja dilakukan. Karena beliau sudah meragesiwe. Tapi yang masih jero-mangku diusahakan jangan seperti Suni, lakukan deh guru-guru itu kalau dia memang penebusnya di ulun pangkung, di ulun situ, lakukan itu. Nah ini ada yang menarik. Misalkan dari pemangku sama suling kan pasti beda dari walaka atau kewiku karena atau nanti untuk sulingnya kan sampun meragesiwe, sampun medikse, medikjati untuk kelahiran kedua. Perbedaan ketika otonan untuk pemuka agama dengan pemangku sama sulingnya apa dulu? Apanya nih? Untuk perbedaan apa? Caranya? Kalau caranya itu bagaimana? Itu tergantung pakem mereka mas. Jadi tergantung mereka dapat aguron-guron dari nabinya, pakainya begini lakukan saja. Yang penting tujuan dan niatnya benar, terjadilah. Jadi karena di Bali itu kan ada dreste, ada macam begini, mungkin dreste kayak beleleng begini, dreste kayak tabanan begini, dreste kayak kiyanyat begini, itu semuanya sah-sah saja. Yang penting tujuannya, tujuan dan isi bantan itu sama dengan sastra udah bagus deh. Kalau untuk Santi kepo nih kalau untuk sulingnya kan untuk mediksa kelahiran kembali setelah pemeriksaan, berarti yang dipakai itu
hari pediksaan atau lahir yang dilahirkan ibu kandung? Yang dipakai ibu kandung itu yang membawa dia. Nah, kalau lahir pedesa itu kelahiran yang kedua. Nah, karena kita nggak bisa melupakan kelahiran yang pertama. Tapi kalau kita seorang sulingnya ingin membayu, ya tetap pakai kelahiran yang pertama itu. Nah, karena kelahiran yang kedua itu kan dia mencari weton, mencari hari baiknya. Tapi kalau kelahiran yang pertama nggak ada, kita mencari dia lahir ya sesuai dengan karmanya. Makanya itu dan diproses. Itu. Kalau yang untuk periksaan diotonin juga? Tetap, ya tetap. Ada otonan jadi seperti Ratu pas di program kepitu ya langsung ngodalin Ratu. Atau ngodalin untuk geria dan sebagainya, gitu. Langsung pakai odalan. Jadi bukan buatnya Ratu, kan udah buat umat, karena seorang sulingnya udah buat umat, bukan untuk pribadi. Jadi yang pribadi pakai otonan yang kelahiran itu saja, tapi yang untuk kelahiran abisikenya ya pakai untuk umat. Untuk umat. Ya, melakukan kegiatan umat, umpamanya odalan, ada apa gratis ya, semua gratis lah untuk umat itu biasanya. Jadi untuk sebagai syukur ya, membahagiakan umat ya. Baiklah, berarti untuk yang rangkum Ratu, bahwasanya kalau untuk membayu oton, penentuan hari lahir itu sangat penting. Sangat penting sekali. Sebagai keselamatan manusia juga, teliti juga, oh ini ada meli atau enggak, misalnya Ratu, ada anak yang memang melek, ya. Terus mungkin tidak dibayu otot sama cucuk aja, ya udahlah didoain aja cukup, misalnya gitu, udahlah biarin aja, orang sama aja, anak-anak juga sama aja gitu kan. Apa sih perbedaan melek sama orang yang biasa gitu? Orang-orang melek itu sebenarnya orang-orang pilihan. Dia punya energi dalam tubuhnya, ada kekuatan energi seperti sebuah cincin, dia punya manik, punya manik yang bersinar, dia punya manik yang bersinar, dan manik ini perlu disucikan dan perlu dinaikkan energinya, bukan maniknya ditebusin, dikembalikan ke puru dalam, salah itu. Manik itulah energi keluaran luhur kita, berkat, kita harus naikkan energinya, biar cahayanya biar bagus, biar berguna bagi orang melek itu. Itu fungsinya. Makanya melek itu luar biasa. Orang-orang jadi pemimpin itu sudah kena meleknya dia. Melek itu perjalanan kehidupan. Kalau itu nanti dihilangkan, umpamanya banyak bahasa di Bali itu diaturkan, kok salah. Orang kita nunas anugerah sama beliau, mengapa anugerah kita dikembalikan? Harusnya anugerah itu diformat, dijadikan sebuah kekuatan. Umpamanya kalau dia memang dia terah pemimpin, dia jadi pemimpin. Kalau dia jadi pengusaha, dia jadi pengusaha yang bagus. Kalau jadi pelajar, dia pelajar yang bagus, kan begitu sebenarnya. Tapi kan banyak juga pendapat orang-orang, anak tahu melihat ujiannya banyak nih, tantangannya banyak gitu. Bagaimana? Enggak juga, tergantung penilaian seseorang. Orang yang nggak melihat juga banyak ujian. Oh ya, setiap manusia itu kan sudah karma gitu. Begitu kalau orang yang melihat ada ujian, itu ada peningkatkan energinya. Peningkatan energi spiritualnya sebenarnya ditingkatkan. Pada seorang melek itu ada cobaan sakit dan sebagainya, itu sebenarnya pembayaran karmanya dia cepat diputus begitu. Itu sebenarnya. Jadi buat teman-teman, kalau memang masih bingung ya hari lain nanti bisa konsultasi di Gria ya. Jadi kalau kadang kan banyak orang lupa uang gitu, Ratu, jadi kan pentingnya kita dekat dengan pemuka agama seperti itu, Ratu. Jadi banyak hal yang memang harus kita pelajari juga tentang kelahiran kita sendiri atau untuk pembawaan diri. Nah, itu untuk satu lagi pertanyaan untuk pesan-pesan di pemeriksaan Santi Dharma Chandra, nasihat-nasihatnya Ratu. Semoga bisa bermanfaat. Inggih untuk pemirsa Dharma Santi dimanapun berada yang ada di Bali dan di Nusantara, jangan takut bertanya kepada orang yang lebih pintar, itu yang utama, baik itu juru mangku, ada pandita, pinandita, sulinggi yang mumpuni, yang berhubungan dengan pertanyaan itu, jangan takut. Karena apa? Kadang-kadang masyarakat cuma melihat di maya aja, belum tentu benar kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kan kita harus ada cross check-nya juga. Nah, jangan takut bertanya, karena semakin banyak umat yang bertanya, umat semakin pintar. Cerdas ya. Tinggi banget. Ya, gitu. Jadi jangan malu bertanya, dan juga jangan malu-malu ke geri, takut ke geri, jangan. Karena di geri lah tempatnya gudang ilmu.
Tapi kan biasanya, aduh nanti di gereja nggak bisa bahasa halus Bali. Nggak apa-apa. Betul-betul. Jadi minimal pakai bahasa Indonesia lah, Indonesia bisa sama saja. ya. Jadi udah pakai bahasa Indonesia aman. Iya. Gitu. Jadi tidak mesti harus bawa ke gereja begini, enggak. Yang penting ada niat tulus untuk belajar, datanglah. Itu sebenarnya. Selesai dah itu. Dan Matur suksma banget Ratu Oke. untuk apa ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Bahwasanya banyak juga permasalahan-permasalahan umat hilang arah, kehilangan jati diri. Jadi bagaimana kita tahu kelahiran kita, tentang otonan dan proses prosesnya seperti apa, agar tahu tujuan jalan hidup manusia itu seperti apa. Kita udah ditakdirkan untuk jadi pemimpin misalnya, ternyata dipaksa untuk jadi pengusaha kan juga nggak bisa dibelokkan. Sesuai aja kita berjalan dengan karma. Luar biasa. Itu lunas doanya Ratu. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi bangsa dan Nusantara. Jadi itu para Mas Santi ya. Om Santi 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 Om.